Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 814 Cairan Iblis Tanpa Batas. Yan Jingru sedikit tersipu, lalu tampak terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Saya memang penasaran tentang itu." Dengan suara dentuman keras, rantai dan kesembilan kuali itu terlempar berhamburan. Tungku itu menyemburkan lava yang mengerikan setinggi ratusan kaki, benar-benar menjadi gunung berapi. Magma yang meletus itu cukup panas untuk membunuh bahkan seorang kultivator Naschen Soul. Ia tampak marah dan menyerang Yan Jingru dengan geram. Yao Qingyu tetap tenang dan terkendali, membentuk segel tangan dengan satu tangan dan diam-diam mengedarkan diagram penghancuran dunia. Gelombang misterius muncul dari telapak tangannya dan menyebar keluar. Tungku yang datang dihantam oleh gelombang kejut, dan sebuah wujud hantu raksasa terpisah dari tubuhnya. Dalam persepsi Tungku itu, rasanya seolah-olah sebagian dari diriku telah patah. Hal ini mengejutkannya, dan ia dengan cepat melesat ke langit untuk menjauh dari fluktuasi tersebut. Lalu, benda itu menatap Yao Qingyu dari atas, melayang di atas kepalanya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak rela membiarkan Yan Jingru pergi. Dia ingin membunuh Yan Jingru, tetapi dia juga waspada terhadap Yao Qingyu. Kemudian, benda itu menghilang sekali lagi ke dalam awan gelap, melayang di atas kepala mereka, seolah menunggu kesempatannya. Yan Jingru menutup bibir merahnya karena terkejut dan berkata, "Qingyu, apa yang kau lakukan? Apakah itu benar-benar berhasil menakutinya?" Yao Qingyu menyipitkan mata ke arah Tungku dan berkata, "Sebuah teknik kultivasi. Tingkat kultivasiku masih rendah, dan teknikku belum bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Itu hanya bisa mengintimidasi musuh untuk sementara waktu. Begitu aku mencapai alam jiwa yang baru lahir, aku akan mampu menaklukkannya sepenuhnya. Kalau begitu, aku akan membantumu menyelidiki mengapa ia terus mengejarmu." Yan Jingru kemudian mengerti mengapa Yao Qingyu mengatakan bahwa dia akan tetap berada di sisinya mulai sekarang, tidak akan pernah meninggalkannya. Tungku itu mengawasinya dengan saksama. Jika Yao Qingyu pergi, Tungku itu akan mengambil nyawanya. Dia menatap wajah Yao Qingyu, matanya dipenuhi kelembutan, dan berkata, "Bodoh, sekarang setelah kita bertemu lagi, aku tidak berniat meninggalkanmu lagi." Setelah berbicara, dia bersandar di dada Yao Qingyu. Sama seperti saat dia bertemu Yao Qingyu, yang menyembunyikan identitasnya, di Pavilion Nebula, dia merasakan kembali rasa aman yang telah lama hilang. Yao Qingyu memeluknya dengan lembut. Sejak saat itu, ia memiliki satu kekhawatiran yang berkurang di hatinya dan satu teman baru. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk bersikap lembut. Dia melepaskan Yan Jingru dan mendekati Peri Bulan Darah, menatap lubang berdarah di dadanya dengan ekspresi serius. Begitu seseorang mencapai level ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir, fisik mereka sudah sangat kuat, dan cedera semacam itu seringkali dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, hal ini disebabkan oleh seorang ahli terkemuka yang telah mencapai tahap kemerosotan kedua antara surga dan manusia. Luka itu juga menyimpan kekuatan luar biasa dari seorang kultivator Naschen Soul, yang mencegahnya untuk sembuh. Merasakan bahwa kekuatan hidup Peri Bulan Darah semakin melemah, hatinya pun merasa sedih. Yan Jingru menoleh dan bertanya dengan cemas, "Qingyu, siapakah peri ini?" Yao Qingyu berkata, "Tuanku." Yan Jingru tiba-tiba menyadari, itu Peri Bulan Darah. "Dia terluka parah saat menyelamatkanmu?" Yao Qingyu mengangguk dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa Peri Bulan Darah baik padanya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti peri itu akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya dari pukulan fatal. Mereka hanyalah guru dan murid. Apakah benar-benar perlu baginya untuk melakukan hal-hal sejauh itu untuknya? Yan Jingru menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Peri Bulan Darah ini benar-benar terdiam ketika berhadapan dengan Yao Qingyu. Dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari lengan bajunya dan berkata, "Aku punya beberapa pil di sini." Yao Qingyu menggelengkan kepalanya dengan serius. Percuma saja, ini serangan dari kultivator Naschen Soul. Yan Jingru merasakan bahwa Peri Bulan Darah sedang dalam kesulitan dan tak kuasa menahan kekhawatiran. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Yao Qingyu berkata, "Entah ada ramuan penyembuhan tingkat 6, atau seorang yang mulia jiwa baru akan datang sendiri untuk menghilangkan kekuatan besar di dalam luka tersebut." "Apa?" Ekspresi Yan Jingru juga menjadi serius. "Jangan pula kita bahas ramuan penyembuhan tingkat 6, ramuan itu sangat langka dan sulit didapatkan, bahkan konstelasi surgawi pun mungkin tidak memilikinya. Adapun para Naschen Soul Venerable, mereka semua berada di perkemahan utama. Di mana kita bisa menemukan mereka?"
Mengingat kondisi Pribulan Darah, dia mungkin tidak akan mampu bertahan hingga kembali ke perkemahan utama. Dia kemungkinan akan tewas dalam perjalanan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Yan Jingru. Tatapan khawatirnya tertuju pada Yao Qingyu. Tuannya meninggal demi dia. Mengingat karakternya yang setia dan saleh, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri, bukan? Yao Qingyu ragu-ragu dan berkata, ada caranya, tetapi tidak terlalu nyaman bagi saya dan tuan saya karena perbedaan antara pria dan wanita. Mata Yan Jingru berbinar, dan dia dengan cepat berkata, ini masalah hidup dan mati, mengapa kau ragu-ragu? Di saat seperti ini, mengapa harus repot-repot membedakan antara pria dan wanita? Yao Qingyu mengerutkan kening, ragu sejenak, lalu berkata, baiklah, kau akan menjadi saksiku. Begitu tuanku bangun, aku akan menceritakan apa yang terjadi padanya, agar dia tidak salah paham. Ayo kita pergi ke tempat lain. Metode yang dia sarankan akan memakan waktu lama. Pertempuran besar baru saja terjadi di sini, dan roh-roh jahat mungkin akan memperhatikan kita. Jadi sebaiknya jangan tinggal lebih lama lagi. Itu saja. Mereka segera meninggalkan daerah itu bersama mereka berdua, menuju ke timur ke arah benua. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah gua bawah tanah yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan dan berhenti hanya setelah memastikan bahwa tempat itu aman untuk disinggahi. Kemudian, ke-9 kuali itu dikeluarkan dan diperbesar satu ukuran. Kemudian dia mengeluarkan piring giok yang berisi cairan hitam misterius. Itulah cairan ajaib tanpa batas yang menyimpan tanda suci pendengaran. Cairan ajaib ini dapat memperkuat tubuh secara signifikan. Yao Qingyu sebelumnya memperkirakan bahwa dengan begitu banyak cairan iblis yang tak terbatas, memperkuat tubuhnya hingga tahap jiwa baru lahir bukanlah masalah. Rencananya adalah untuk meningkatkan fisik Pribulan Darah. Jika dia berhasil memperkuat dirinya hingga mencapai alam jiwa baru lahir, kemampuan penyembuhan diri tubuhnya akan meningkat pesat, dan bahkan kekuatan di dalam lukanya pun akan sulit dihentikan. Dengan cara ini, krisisnya teratasi. Dia memberitahu Yan Jingru tentang rencana itu. Yan Jingru bertanya dengan bingung, apa hubungannya ini dengan perbedaan antara pria dan wanita? Yao Qingyu tidak banyak bicara, tetapi menuangkan setetes cairan iblis tanpa batas ke dalam 9 kuali terhormat, lalu menuangkan seluruh kuali berisi cairan spiritual. Cairan ajaib itu kemudian diencerkan ratusan atau ribuan kali. Masukkan lenganmu. Yan Jingru, tanpa curiga sedikit pun, memasukkan seluruh lengannya ke dalam. Akibatnya, rasa sakit yang menyengat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia menarik tangannya kembali dengan kesakitan. Lengan bajunya hangus terbakar, dan lengannya merah terbakar dan melepuh. Yao Qingyu menghela napas pelan, ini hanya setetes cairan sihir. Aku akan menuangkan semua cairan sihir ke dalam kuali nanti. Panasnya jauh melebihi apa yang dapat ditahan oleh seorang kultivator formasi inti. Dia menatap Pribulan Darah yang tak sadarkan diri di pelukannya dan berkata dengan senyum masam, dan kita membutuhkan seseorang untuk mengarahkan cairan iblis yang tak terbatas itu untuk membersihkan tubuhnya. Yan Jingru kemudian mengerti mengapa Yao Qingyu mengatakan itu merepotkan. Saya khawatir begitu mereka berdua masuk ke dalam, mereka akan hampir telanjang. Dia merasakan secercah kesedihan dan berkata, untungnya tuanmu yang terluka. Jika itu orang lain, saya akan curiga bahwa Anda sengaja mencoba mengambil keuntungan dari mereka. Metode ini sangat sulit untuk dijelaskan. Selain itu, karena serangkaian kebetulan, Yao Qingyu diharuskan menghadapi Pribulan Darah secara telanjang. Fakta bahwa keduanya adalah guru dan murid tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Jika itu wanita lain, siapa yang akan percaya bahwa Yao Qingyu memiliki niat baik? Yao Qingyu tersipu dan berkata, tidak bisakah setidaknya dia membelakangiku? Waktu sangatlah penting. Dia menempatkan Pribulan Darah ke dalam kuali dan memposisikannya dalam posisi duduk bersila. Lalu dia sendiri ikut terjun ke dalam air. Bab 815 Tubuh Jiwa yang Baru Lahir. Rasa sakit yang tajam menyelimutiku. Meskipun ia berada di tahap akhir alam jiwa baru lahir, Yao Qingyu merasakan rasa sakit yang membakar di seluruh tubuhnya, seolah-olah ia berada di dalam tungku. Dan ini hanyalah setetes cairan ajaib yang encer dan tak terbatas. Saat ia menyerap kekuatan penyembuhan itu, ia meletakkan telapak tangannya di punggung Pribulan Darah untuk membantunya menyerapnya juga. Setelah obatnya terserap sepenuhnya, keduanya seperti kepiting kukus. Yao Qingyu kemudian meneteskan 2 tetes cairan iblis tanpa batas, dan rasa sakit yang hebat pun menyusul. Bahkan Pribulan Darah yang tak sadarkan diri pun mengerutkan kening, merasakan sakit. Meskipun kesakitan, Yao Qingyu diam-diam membantu mereka berdua menyerap khasiat obat tersebut.
Setelah selesai menyerap cairan itu, dia menuangkan 3 tetes lagi. Lalu datang 4 tetes, 5 tetes, 6 tetes. Secara bertahap, keduanya menyerap cairan iblis yang tak terbatas itu, terus meningkatkan kekuatan fisik mereka. Di sisi lain, jauh di dalam lautan kejahatan, Sang Maha Pencipta berdiri di samping gerbang raksasa laut dalam yang terbuka lebar. Energi kematian yang tak berujung mengalir deras ke tempat ini dari sisi lain gerbang raksasa. Saat ini juga, di tengah air hitam yang bergejolak, seorang gadis tinggi dan langsing dengan paras yang memesona, mengenakan gaun kuning pucat, muncul dari ambang pintu. Ia memiliki aura segar dan anggun. Sang Maha Agung mengangguk sedikit dan mengamati Yunxian, lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu, Yunxian?" Wanita di hadapan mereka tak lain adalah si Yunxian, yang telah diubah Yao Qingyu menjadi seorang gadis kecil menggunakan relik Buddha. Dia pergi ke dunia di luar gerbang raksasa itu dan berhasil mendapatkan kembali tubuhnya. Si Yunxian berkata, "Menurutku, situasi di alam ini lebih berbahaya daripada yang dia perkirakan. Alam jiwa yang baru lahir jauh dari cukup, jadi mereka membantuku membentuk kembali tubuhku." Dia mengangkat telapak tangannya dan mengepalkannya perlahan, melepaskan kekuatan dahsyat di tahap jiwa yang baru lahir. Sang Maha Agung mengangguk sedikit. "Jika kau sudah memiliki tubuh kultivator jiwa baru, kau tidak akan ditangkap oleh Yao Qingyu." Si Yunxian menatap tangannya yang perkasa. Secercah ketidakberdayaan terlihat di matanya. "Saya harap dia tidak akan pernah bertemu saya lagi. Aku tidak akan membiarkannya pergi untuk kedua kalinya." Sang Maha Pencipta mengingatkan, "Ingatlah untuk mengambil kembali inti jenazah raja juga. Hal seperti itu tidak dapat tetap berada di dunia ini." Si Yunxian mengangguk. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada orang lain yang dipenjara di dalam sangkar besi di sebelahnya. Setelah diperhatikan lebih teliti, dia adalah seorang wanita terhormat yang cukup menawan. "Ayah, mengapa ayah juga menangkap pria ini?" Secara logika, kaisar tidak akan mudah mengampuni nyawa siapapun. Ekspresi Sang Maha Pencipta sedikit berubah serius saat dia berkata, dia bersekongkol dengan manusia lain untuk mencuri tanda pendengaran suci. Ekspresi si Yunxian berubah drastis. "Ayah, itu alat yang sangat ampuh yang bisa mendengarkan suara dan pikiran tanpa batas. Jika manusia berhasil mendapatkannya, mereka tidak akan bisa menyembunyikan rahasia kita sedikit pun dari kita." Apakah dia mengungkapkan keberadaan tanda suci? Tanda suci ini dibawa dari dunia lain dengan usaha yang besar. Awalnya, alat ini dirancang untuk memantau pergerakan rasi bintang. Namun entah bagaimana, wanita terhormat di depannya mengetahuinya dan mencurinya. Jika jatuh ke tangan manusia, itu akan menimbulkan masalah. Sang Maha Pencipta menatap dingin Yang Mulia Nirvana dan berkata, dia sangat keras kepala dan menolak untuk mengatakan siapa yang mencurinya. Pada saat itu, Yang Mulia Nirvana berlumuran darah. Dia mencibir, "Jika aku mengaku, bukankah aku akan langsung kehilangan kegunaanku? Baiklah kalau begitu, izinkan saya pergi, dan saya akan membantu Anda menemukan tanda suci." Bagaimana? Responsnya berupa dengusan dingin dari Yang Maha Agung. Sang Yang Mulia Nirvana mengeluarkan erangan menyedihkan dan memuntahkan seteguk darah. Sang Maha Pencipta menjawab dengan dingin, "Kau akan mengaku." Wanita ini licik dan kejam. Ketika dia menemukannya dan roh jahat yang menjaga tanda suci. Wanita ini sangat tegas, melancarkan serangan mendadak terhadap roh jahat Naschen Soul dan memusnahkannya. Dengan cara ini, keberadaan tanda suci tetap menjadi rahasia baginya seorang diri. Oleh karena itu, Sang Maha Pencipta tidak berani membunuhnya dengan mudah. Satu-satunya pilihan adalah menangkap mereka dan menyiksa mereka perlahan-lahan. Si Yunxian mengerutkan kening dalam-dalam, berpikir bahwa tanda suci itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Siapakah para kaki tangan wanita terhormat ini? Saat dia merenung, si Yunxian tiba-tiba teringat pada Yao Qingyu. Baru-baru ini, satu-satunya orang yang datang untuk mendengarkan Holy Mark adalah Yao Qingyu dan saudara perempuannya yang luar biasa cantik. Selain itu, Yao Qingyu mampu melihat rencana Xuan Turtle dan Dragon Scale terlebih dahulu, dan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengejutkan mereka. Si Yunxian tiba-tiba sadar. Diyakini bahwa tanda suci telah jatuh ke tangan Yao Qingyu. Si Yunxian menjadi curiga dan bertanya, "Ayah, bisakah seorang kultivator alam jiwa baru menguasai tanda suci pendengar?" Sang Maha Pencipta menjawab tanpa ragu, "Mustahil. Tanda suci adalah kekuatan yang hanya dapat dikuasai seseorang ketika memahami Dao Agung di alam suci.
Tanda suci alami ini adalah sesuatu yang bahkan saya sendiri merasa sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya. Bagaimana mungkin mencapai tahap jiwa yang baru lahir? Si Yunxian mengerutkan kening dan berkata, itu benar. Kupikir Yao Qingyu telah menguasai tanda suci. Sang Maha Pencipta tidak setuju. Meskipun Yao Qingyu sangat cerdas, mustahil baginya untuk menentang hukum dunia bela diri dan menguasai tanda suci pendengar di luar kemampuannya. Dia berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah tanda suci. Aku butuh kau pergi ke konstelasi gelap. Si Yunxian mengangguk. Ayah, silakan berikan perintahmu. Baru-baru ini, Sang Maha Kuasa telah kehilangan 2 letnan kepercayaannya, kura-kura hitam dan sisik naga. Salah satu dari 2 roh jahat alam jiwa yang baru lahir yang menjaga tanda suci telah tumbang. Para kultivator alam jiwa baru lahir yang tersisa tersebar di seluruh lautan dosa, untuk berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari 4 konstelasi utama. Sumber daya yang tersedia pada tahap jiwa yang baru lahir mulai tidak mencukupi. Oleh karena itu, dia dengan rela ikut memikul beban kesulitan yang Maha Agung. Sang Maha Agung merenung, 200 tahun yang lalu, seorang venerable wanita yang tak terkalahkan muncul di konstelasi kegelapan. Tingkat kultivasinya telah mencapai 5 tanda kehancuran langit dan manusia, dan apa yang dia kultivasi adalah dao petir, yang dibatasi oleh kami. Di bawah kepemimpinannya, konstelasi kegelapan berhasil memukul mundur invasi lautan kejahatan kita. Untungnya, dia meninggal 100 tahun yang lalu. Namun, kudengar belum lama ini, tempat ia meninggal muncul kembali di dunia karena alasan yang tidak diketahui, dan ada banyak tradisi jalan petir di sana. Aku butuh kau untuk diam-diam pergi ke tempat dia meninggal dan menghancurkan semuanya. Agar tidak menjadi bencana. Si Yunxian tegas. Makhluk surgawi yang mahir dalam jalan petir, mengalami 5 tanda kehancuran? Ancaman yang ditimbulkannya sebanding dengan ancaman 2 makhluk agung yang telah mengalami tanda-tanda kerusakan. Dan jika garis keturunannya diwariskan, itu pasti bukan hal yang baik bagi mereka. Ya, putriku pasti akan menyelesaikan tugas itu. 2 hari kemudian. Pegunungan, jauh di dalam. Serangkaian rintihan pilu, seperti lolongan hantu dan serigala, bergema di dalam gua. Yan Jingru tak sanggup melihatnya dan sudah memejamkan mata, tetapi ia masih bisa mendengar teriakan Yao Qingyu dari waktu ke waktu. Awalnya, dia sedikit cemburu karena Yao Qingyu dan Pribulan Darah telanjang bersama. Kemudian, saya benar-benar meninggalkan ide itu. Karena ketika cairan ajaib tanpa batas itu mencapai 100 tetes, bukan hanya pakaian mereka tetapi juga kulit mereka terbakar habis. Selanjutnya, daging dan darah itu membusuk. Mereka tampak seperti 2 mayat berlumuran darah. Ini bukan kultivasi, ini siksaan yang mengerikan. Untungnya, ini adalah tetes terakhir dari cairan ajaib yang tak terbatas itu. Saat cairan iblis yang tak terbatas itu terserap sepenuhnya, rasa sakit Yao Qingyu berangsur-angsur mereda. Terlebih lagi, yang benar-benar menakjubkan adalah tubuh Yao Qingyu yang berlumuran darah dan hancur, hangus hingga ke tulang, memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan yang menakjubkan. Bahkan lubang berdarah di dada Pribulan Darah pun perlahan menyusut. Ini berarti bahwa mereka berdua telah mencapai alam jiwa baru lahir yang legendaris. Yang lebih menakjubkan lagi, selama masa pelatihan yang berat, tingkat kultivasi Yao Qingyu juga meningkat. Dia langsung melompat dari level ke-7 tahap Naschen Soul ke level ke-8. Bab 816 Guru bertemu Guru. Yao Qingyu terengah-engah, matanya merah. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kesedihan yang mendalam. Cairan iblis yang tak terbatas ini begitu dahsyat sehingga bahkan dia hampir tak mampu bertahan dan pingsan. Dibandingkan dengan mandi obat yang pernah ia lakukan bersama Dong Liwing dulu, ini seperti surga dan bumi. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mengangkat tangannya. Lengan yang hancur itu telah menumbuhkan kembali kulit yang halus, yang sekilas tampak seperti tekstur dan pori-pori yang diukir pada giok putih. Saat kelima jari perlahan mengepal, sedikit penyempitan muncul di ruang sekitar kepalan tangan. Anda dapat melihat samar-samar garis-garis putus-putus hitam yang tipis. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator Naschen Soul, merobek kehampaan. Dengan kata lain, mulai sekarang, dia bisa menggunakan fisiknya yang perkasa untuk melintasi kehampaan. Teknik geraknya telah ditingkatkan ke tingkat seorang yang mulia jiwa yang baru lahir. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan fisik. Jika dia bertemu dengan makhluk kuat seperti yang mulia surgawi yang baru saja mengalami kemunduran alam surgawi, dia tidak akan lagi bersikap pasif. Selain itu, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 dari tahap jiwa baru lahir,
yang semakin meningkatkan kekuatannya. Misi ke Laut Dosa ini sangat membuahkan hasil. Kemudian, Yao Qingyu menatap peri bulan darah di depannya. Lubang berdarah yang mengerikan di punggungnya telah sembuh, kulitnya halus seperti giok, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Bahkan Yao Qingyu, yang berada di tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir, telah meningkatkan tubuhnya ke tahap transformasi ilahi. Apalagi peri bulan darah, yang sudah berada di puncak tahap jiwa baru lahir? Melihatnya masih tak sadarkan diri, Yao Qingyu membalikkan badannya dan berkata dengan serius. Tuan, ini adalah tindakan sementara, seperti dokter yang menyelamatkan nyawa, tidak ada perbedaan jenis kelamin. Tolong jangan diambil hati. Bagaimana mungkin peri bulan darah tetap tidak sadar setelah penempaan tubuh yang begitu menyakitkan? Dia mungkin sudah bangun, tetapi dia terlalu malu untuk menghadapi Yao Qingyu, jadi dia berpura-pura pingsan. Mata peri bulan darah yang terpejam rapat sedikit bergetar sebelum perlahan terbuka. Mata gelapnya yang indah dipenuhi dengan emosi yang tak terungkapkan. Dia diam-diam mengeluarkan gaunnya, berjongkok di dalam cairan spiritual untuk memakainya, dan berkata dengan sedikit rona merah di wajah cantiknya. Sudah waktunya kita kembali ke perkemahan utama. Dia langsung melompat keluar dari kuali hitam itu. Barulah saat itu dia menyadari ada seorang wanita berpakaian serba putih duduk bersila di sampingnya. Ia sedikit lebih muda darinya, tetapi penampilannya sangat memukau. Bahkan di usia 30 tahun, ia masih memberikan kesan sebagai wanita paling luar biasa di zamannya. Sulit membayangkan betapa cantiknya dia di usia 18 tahun. Qingyu, siapakah dia? Tanya peri bulan darah dengan terkejut. Setelah ia jatuh koma, bagaimana mungkin seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di samping Yao Qingyu? Yao Qingyu dengan cepat berpakaian dan melompat keluar dari kuali hitam, tersenyum sambil menarik Yan Jingru ke atas, dan berkata, Guru, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Jingru. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Fakta bahwa keduanya berpegangan tangan sudah menjelaskan semuanya. Ekspresi peri bulan darah menegang sesaat, dan berbagai macam emosi meluap di hatinya. Dia tidak tega melihat Yao Qingyu mempertaruhkan nyawanya sendirian, jadi dia mengejarnya dan, setelah mengetahui bahwa Yao Qingyu dalam bahaya besar, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, ketika dia bangun, dia melihat orang lain di samping Yao Qingyu. Dia menghela napas dalam hati, tetapi memaksa dirinya untuk tetap waspada. Lagi pula, Yao Qingyu dikelilingi lebih dari satu atau dua wanita. Apa bedanya jika ada satu lebih banyak atau satu lebih sedikit? Lagi pula, apa hubungannya ini dengan dia? Dia tersenyum, mengangguk, dan memandang Yan Jingru dari atas ke bawah, sambil berkata, tidak buruk. Yan Jingru dengan anggun menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Yan Jingru memberi salam kepada senior Blood Moon. Peri bulan darah mengerutkan kening. Yan Jingru? Mengapa nama ini terdengar familiar? Setelah berpikir sejenak, matanya yang indah melebar karena terkejut, dan dia berseru, Kau bukan guru Yao Qingyu di Pavilion Nebula? Setelah menjadikan Yao Qingyu sebagai muridnya, dia berkeliling daratan Tiongkok. Kuncinya adalah menyelidiki latar belakang Yao Qingyu. Sebagai sekte asalnya, Pavilion Nebula, tentu saja ini menjadi objek investigasi utama. Peri bulan darah memiliki sedikit ingatan tentang nama tuannya, Yan Jingru. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Melihat keduanya bergandengan tangan, dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yan Jingru menggigit bibir merahnya, merasa sulit untuk berbicara. Yao Qingyu dengan santai merangkul pinggangnya dan berkata, melapor kepada guru bulan darah. Yan Jingru dan saya memang memiliki hubungan guru-murid, di mana kami mematuhi kewajiban kami sebagai guru dan murid. Kemudian, saya bergabung dengan 9 istana dan menjadi murid Meng Gucheng. Hubungan guru-murid saya dengannya secara otomatis terputus. Setelah itu, kami bertemu secara kebetulan. Saya harap guru tidak salah paham. Mendengar itu, peri bulan darah ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Karena khawatir Yao Qingyu akan dimarahi oleh peri bulan darah, Yan Jingru juga menjelaskan. Senior Blood Moon, hubungan guru murid saya dengan Yao Qingyu baru berlangsung beberapa bulan. Selama kami bersama, dia banyak membantu saya, sementara saya jarang memenuhi tanggung jawab saya sebagai gurunya. Kemudian, dia menikahiku secara tidak sengaja untuk menyelamatkanku. Jika senior Blood Moon ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Peri bulan darah tetap diam, tertegun. Meskipun masih agak sulit baginya untuk menerima,
Mereka berdua baru menjalin hubungan setelah memutuskan hubungan guru murid mereka, jadi tidak ada yang salah dengan itu dari segi logika atau emosi. Tiba-tiba ia merasakan rasa iri yang mendalam terhadap Yan Jingru. Meskipun berguru kepada orang yang sama, Yan Jingru mampu tetap berada di sisi Yao Qingyu seolah-olah itu adalah haknya. Lalu bagaimana dengan dia? Perasaan pahit menyelinap ke dalam hatinya, dan tiba-tiba ia merasa sedikit kesepian. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu menjelaskan hubungan pribadimu denganku. Ayo pergi." Dia melambaikan lengan bajunya, memanggil awan, dan melompat ke atasnya. Yao Qingyu tersenyum dan menarik Yan Jingru bersamanya untuk melompat dan duduk di belakang. "Jingru, sekarang kultivasimu telah menembus alam jiwa awal, minumlah pil pengurang debu ini untuk membantumu maju ke alam jiwa awal. Selain itu, pertempuran besar akan segera tiba, jadi saya akan menuliskan beberapa teknik kultivasi tingkat lokal lagi untuk Anda." "Oh, benar, aku punya kabar baik untukmu." Lalu dia mengeluarkan sebotol Timeles Lamen dan meletakkannya di tangan Yan Jingru. Yan Jingru tersenyum lembut dan berkata pelan, "Cukup. Kau sudah memberiku cukup." Yao Qingyu selalu memberikan yang terbaik untuknya. Yao Qingyu berkata, "Ini disebut ratapan waktu, yang dapat membuat seseorang tampak seperti berusia 18 tahun dan mempertahankan penampilan itu selama 10 tahun. "Apa?" Yan Jingru, yang biasanya tidak tersenyum, menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. "Benarkah?" Tak seorang pun bisa menolak daya tarik awet muda abadi. Bahkan Yan Jingru yang tampak halus dan seolah tak tersentuh oleh urusan duniawi, pun tidak kebal terhadap kebiasaan duniawi. Yao Qingyu mengangguk dan berkata, "Apakah aku pernah berbohong padamu?" Yan Jingru memegang jarum jam di tangannya dan menghela napas, telapak tangannya sedikit gemetar. Penindasan terhadap Sima Jie menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk berkarier selama 10 tahun penuh di Pavilion Xingyun. Dia tumbuh dari seorang gadis berusia 18 tahun menjadi 30 tahun. Sampai-sampai ketika dia bertemu Yao Qingyu lagi, dia sudah melewatkan momen terindah. Inilah penyesalannya dan sumber kompleks inferioritasnya. Sekarang setelah dia menemukan benda ajaib yang dapat membalikan proses penuaan, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Setetes kabut memenuhi matanya. Dia mengangkat matanya, menatap Yao Qingyu, dan, karena tak mampu menahan diri lagi, melemparkan dirinya ke pelukan Yao Qingyu, sambil berkata, terima kasih telah menemui saya saat saya hendak menghembuskan napas terakhir dalam hidup. Terima kasih telah mengubah hidupku." Yao Qingyu terkekeh, "Mengapa kau berterima kasih padaku di antara kita? Kau adalah wanitaku, dan sudah sepatutnya aku memberikan segalanya padamu." Yan Jingru sangat terharu. Ia mendekat ke Yao Qingyu, menatap profil tampan Yao Qingyu, matanya perlahan terpejam, dan bergumam. "Suamiku, seumur hidupku, kau akan selalu berada di hatiku. Tidak ada tempat untuk orang kedua." Yao Qingyu tersenyum menggoda. "Oh, jadi hanya hatimu yang menjadi milikku?"